أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, terus selanjutnya waktu itu sampean ke Malaysia ya? Waktu itu gimana tuh? Ya, saya kerja dulu di Jakarta sampai 2013, terus saya ke Malaysia 2013 akhir. Sama Mas Yurun? Enggak? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Gitu ya. Saya di 2013 Desember saya baru pergi ke Malaysia. Ke Malaysia. Terus gimana perkembangan Islam Jamaah di Malaysia? Kalau di di Jawa kan, apalagi setelah adanya fatwa nonaktif 3 ulama Islam Jamaah itu berdampak besar lah. Ya, dikit-dikit nonaktif atau murtad. Kalau di Malaysia itu seperti apa perkembangannya? Oke, di Malaysia sebetulnya nggak terlalu bergejolak ya, nggak terlalu bergejolak seperti halnya di Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya sendiri sejak awal datang ke Malaysia sudah, dalam tanda kutip ya, saya udah nggak takfiri ya, maksudnya pemahaman yang radikal tuh saya udah tinggalkan. Walaupun saya masih saya sambung dan mengaji di sini. Tapi saya sekali datang ke Malaysia, saya sholat Jumat di masjid kerajaan. Jadi bagi saya sholat adalah ibadah yang terbaik di belakang siapapun lakukan. Kalau bidah ya bidahnya itu sendiri yang jadi berat. Nah, terkait dengan adanya gonjang-ganjing dengan 3 ulama yang dinonaktifkan di Malaysia, jujur aja saya nggak melihat adanya gejolak yang terlalu heboh ya sebagaimana yang ada di Indonesia. Mungkin karena jamaah di Malaysia nggak kenal siapa 3 orang itu. Siapa sih Pak Abdul Aziz, siapa sih Abdul Mas'ud gitu kan, siapa sih Pak Fadil. Jadi saya lihat yang dengar ya iya aja gitu loh, iya saja, dan ya nggak ada sesuatu yang berarti. Mungkin di daerah Malaysia Barat mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Malah yang heboh justru yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ketika Pak Khalil dinonaktifkan di maklumat yang pertama, maklumat pertama itu ada penerobos. Sebelum maklumat pertama ya, ada penerobos kalau nggak salah Pak Royan, siapa? Pak Mustafa Royan, sama ada satu penerobos lagi yang menjelaskan tentang kasus sebenarnya salah buku kitab-kitab Pak Khalil. Terus menjelaskan tentang bahwa Pak Khalil ini pemahamannya membolehkan sholat di belakang orang luar. Dalam hati ya podo aku yang ngomong. Podo. Jadi kami aku bener dong. Menurut aku tadi bener. Terus sampai penerobos pertama datang, kemudian penerobos yang kedua datang beberapa minggu berikutnya mengumumkan tentang maklumat pertama bahwa Pak Khalil dinonaktifkan. Waktu itu, aku konean semua itu pemahamannya Pak Khalil sama dengan saya. Jadi ya sudahlah, selama ini saya memang benar menurut pemahaman itu gitu. Cuman ya saya nggak terlalu frontal dan saya tidak mengumpan kepada siapapun. Sehingga beberapa saat kemudian baru saya sowan ke Pak Wakil ya daerah, mengatakan yang sebenarnya bahwa Pak, sebetulnya apa yang diteroboskan kemarin itu oleh penerobos, ya saya ya konean begitu. Menurut saya pemahaman saya Islam itu ya begini, sholat itu ya boleh di belakang orang luar, menikah juga ya sebetulnya sah, boleh dengan orang luar. Terus pokoknya 73 golongan itu, yang satu itu masuk surga, ya 72 itu artinya ya terancam neraka. Itu bukan sesuatu yang mutlak, karena dalil 73 itu sebetulnya masuk dalam kategori hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman itu sifatnya prediksi Nabi, petunjuk nanti akan terjadi begini loh. Dia itu nggak bisa dijadikan sebagai hukum yang qat'i, karena itu samar. Wahya al-jamaah itu ma'ana alaihi washabi. Ya, jadi keterangannya ya sebatas itu gitu. Nggak bisa kemudian disempitkan itu jamaah yang ini itu terlalu jauh gitu kesimpulannya. Nah, ya. Karena ketika Nabi berbicara, ketika Nabi menyampaikan jamaah itu ya jamaahnya para sahabat tentunya, majority sahabat. Gitu. Dan makna terjemahan al-jamaah sebetulnya kan
kalau dalam bahasa Inggris itu ada bulk, bulk of the ummah. Bulk itu maksudnya ya majority gitu, yang dominan. Jadi yang lebih tepat sebenarnya adalah sawadul a'zam. Sawadul a'zam majoritas. Tapi kalau majority ini kemudian ditabrakkan dengan dalil, kebanyakan orang itu tidak bersyukur misalnya kan. Aksarun nasi la ya'lamun, aksarun nasi la yashkurun. Ya nggak ketemu, karena kalau dalil aksarun nasi la yashkurun la ya'lamun itu berbicara secara global iman dan kafir. Kalau yang ini berbicara umatnya Nabi, umat Islam itu akan terpecah. Nah, kamu ikut yang mayoritas, yang paling banyak, karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Kita buat adilah. La yajma umati ala dolalah. Jadi kalau ulama sudah berijma, umat sudah bersepakat, ya itu yang benar. Enggak mungkin umat ini bersepakat dalam hal salah. Terus beberapa poin yang lain banyak saya sampaikan kepada Bapak pengurus di sini. Yang saya agak terkejut kok mereka bilang ya itu pemahamannya Pak Ardi. Pemahamannya Pak Ardi bercampur, tapi ya Pak Ardi nggak kemana-mana, maksudnya ya tetap sambung, ya nggak masalah. Jadi saya merasa pokoknya saya di NA nih, ternyata enggak. Kalau di Jawa itu langsung di NA gitu. Saya yakin, Di Indonesia aku yakin langsung di NA. Karena saya dikeluarkan dari grup alumni Bandung. Di grup itu saya ngomong sesuatu, akhirnya ditanteng gitu, di challenge. Jadi ini murtad apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau nggak murtad, langsung dirimu. Jadi artinya kalau saya menyampaikan ini di Indonesia, saya yakin sudah di DNA. Bisa sampaikan di sini ternyata tidak gitu loh. Oh, berarti ya Pak pengurus ya nggak tak pikirin. Tapi ya sudah. Ya saya ngaji seperti biasa. Dan saya masih di pengurus itu. Masih didapuk jadi pengurus, ya masih musyawarah gitu. Apa ada perannya? Pengurusnya apa? Dulu tim Agnia daerah. Tim ya, bukan Agnia. Jadinya karena nggak ada orang lagi, ya udah saya musyawarah sampailah. Waktu itu saya udah bilang saya mau mengundurkan diri, tapi kata Pak daerah nggak usah lah, kita sama-sama merambut jamaah di Kuala. Ya udah Pak, baik Pak. Terus sampai waktu masa 2, 3 sampailah keluar yang 30 poin. Keluar yang 30 poin itu saya udah lihat, wow ini saya kenalan semua ini 30 poin. Ya enggak semua sih, banyak gitu, banyak yang kenalan 30. Padahal satu aja udah dianggap. Padahal satu aja kan dia dianggap berat kan. Sebodoh teh kalau kata orang Sunda ya. Maksudnya yang itu kan pendapatnya orang gitu loh. Malah kalau saya bilang itu roi. Itu roinya. Nah, terus kok saya minta mengundurkan diri nggak dikabulkan juga, sehingga ketika lah sampai mau musyawarah menentukan jadwal penerobosan untuk pembacaan 30 poin yang dulu ya, kan 30 poin itu disampaikan kalau salah beberapa seri, barusan selesai juga 2 minggu yang lalu di sini, 2 atau 3 minggu yang lalu. Yang awal-awal udah berapa kali nih pembacaan 30 poin? 2 sih kalau nggak salah. Pertama di daerah itu awal-awal ketika keluar, terus di kelompok, kemudian diulang lagi sekarang. Dan saya lihat redaksinya agak berbeda, agak berbeda dari yang pertama kalau nggak salah. Coba dengan perhatikan penjelasan. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Saya walaupun gimana, tapi saya tetap berusaha mempelajari, mengetahui situasi yang terjadi, karena yang alladzina yattabi'una al-qaula wa yattabi'un alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'un ahsanah. Jadi orang itu tidak sepatutnya menutup diri dari apa yang berlaku di sekitarnya ya, karena bagaimanapun gini, saya mengambil prinsip saya benar, tapi mungkin saya salah. Nah, kamu salah, tapi boleh jadi kamu sebenarnya benar. Nah, jadi saya selalu riset hal seperti itu. Oke, balik yang tadi. Jadi akhirnya karena sudah kadung ya, maksudnya sudah pada tahap dimana saya harus nerobos untuk membacakan 30 poin, sedangkan aku kenaan di situ gitu kan. Aku nggak mau, ya saya akhirnya mengundurkan diri dengan secara tertulis. Bapak setuju atau tidak setuju, saya nggak mau lagi jadi pengurus, karena saya nggak mau ikut terlibat di dalam mendoktrin jamaah menjadi takfiri. Itu saja. Ya udah, akhirnya disetujui dan
sampai sekarang ya ngaji sih sebenarnya masih ngaji. Saya ngaji kelompok. Hebat. Cuman Jumatan biasanya ke masjid di luar, masjid kerajaan maksudnya, yang sah secara syariat. Nah, kalau Jokam di sini Jumatannya sembunyi-sembunyi, 10 orang, 5 orang. Kalau lihat dari kitab-kitab fikih lah, terutama Syafi'i yang di sini, yaitu tidak memenuhi syarat. Bahkan kalau cuma 4 orang nggak wajib kok Jumatan, nggak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan tuh yang mukim dan banyak. Orang yang tinggal di Jabal Kurosadid berapa terpencil sebenarnya juga nggak wajib Jumatan kalau dari mazhab Syafi'i. Jadi saya lebih memilih untuk sholat Jumat bersama majority umat Islam di Malaysia di masjid kerajaan. Ya saya berharap, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dari mana untuk menyampaikan ini ke teman-teman saya di Malaysia, karena saya lihat di sini kayaknya nggak ada yang nggak takfiri amat gitu loh, nggak ekstrim banget. Cuman ya, dan selama saya Jumatan di sini beberapa kali banyak kok yang kok nggak ada Bapak Anu nggak ada, Pak Anu nggak ada, padahal kerjanya nggak jauh misalnya gitu ya. Jadi mungkin mereka juga sholat Jumatnya di luar. Jadi saya nggak terlalu nggak terlalu mempersoalkan itu. Jadi ya sudahlah, saya lebih baik sholat Jumatnya di luar. Itu. Dan apakah ada kemudian yang kayak gelombang hijrah seperti itu? Saya lihat ya ada satu dua keluarga yang akhirnya mereka memilih untuk keluar ya, untuk keluar. Ya. Terus gitu. Gimana? Jadi masih mantep di Islam Jamaah atau gimana? Bagi saya begini, mungkin teman-teman menunggu. Jadi kamu itu bolokinnya mungkin gitu ya, mungkin bertanya-tanya kamu, jadi kamu sebenarnya mau hijrah apa enggak? I don't care. Saya nggak peduli, saya nggak mau didikte oleh orang untuk ya udah kalau gitu kamu nyatakan atau siapa lu gitu kan? Ini saya nggak ada orang yang bisa mendikte saya harus bagaimana gitu kan. Jadi saya punya prinsip, yang salah ya salah, yang salah ya salah. Takfiri exactly salah, sudah jelas salah. Dan turunan-turunannya juga salah. Turunan dari takfir itu. Contoh, dengan adanya keyakinan takfiri ini, dia menurunkan banyak masalah. Contoh, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Takiyah, berbohong, berdusta, haram, menjadi halal. Karena ini siasat. Nah, dibilang siasat. Itu gara-gara paham takfiri. Turunannya ke situ. Kemudian menghalalkan yang haram. Tadi sudah ya, berbohong, berdusta. Dan sebaliknya mengharamkan yang halal. Membagi waris wajib menjadi terhalang haknya orang lain. Menikah halal menjadi tidak boleh. Jadi ada banyak fasad, kerusakan yang dimunculkan oleh paham takfiri. Jadi paham takfiri semacam root cause-nya gitu, ada bug-nya gitu kan. Nah, turunan masalahnya banyak sekali di situ kan. Ya itu salah gitu loh. Dan jujur aja saya pun susah menjelaskan ini kepada, saya nggak tahu dari mana menjelaskan ini kepada teman-teman. Tapi yang pasti ya itu adalah salah. Hizbiyah ini juga salah. Cuman mungkin kadarnya ya agak di bawah takfiri kalau hizbiyah, mungkin preference lah, karena orang NU pun lebih suka musuh orang NU. Tapi hizbi itu kan kayak gini, hizbi itu menjadi hizbi kalau dia membela yang salah pun dibela, nah itu baru hizbi. Kalau salah nggak dibela ya bukan hizbi namanya. Jadi kalau kita senang kepada kelompok selama tidak melampaui batas, itu tidak dikatakan hizbi. Tapi kan itu kan hizbi gitu. Jadi, salah bener right or wrong my country gitu. Bener salah juga harus dibela. Nah itu nggak bener lah. Nah adapun pengajian, peramutan, ngaji, ya saya melihatnya masih sesuatu yang baik. Dan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari situ, walaupun ya banyak juga teman-teman atau ya teman mengatakan yaitu kumpul sama ahlul bid'ah. Oke, itu semua di ranah ijtihad. Maksud saya gini, itu berada di ranah sikap gitu loh, sikap hukum, sikap terhadap hal seperti itu. Ya ya nggak apa-apa kalau kamu memang tidak mau satu majelis lagi dengan ahlul bid'ah yang menurut kamu ahlul bid'ah gitu. Tapi ini majelis
mencari ilmu gitu kan. Hmm. Karena tidak semua, terutama di Malaysia, aspek doktrinasi itu nggak terlalu ketara. Hmm. Kalau ngaji ya ngaji lurus gitu, maksudnya alhamdulillah di sini ya nggak terlalu, hanya nasihat saja. Ketika yang nasihat dari orang Indonesia baru agak keras, kalau nasihatnya orang sini nggak begitu gitu mas. Jika ditanya hijrah atau tidak, ya silahkan simpulkan sendiri. dari tahun 2005 aku itu udah sholat Jumat di mana-mana ya. Itulah kira-kira. Oke. Jadi kan gini, bagaimanapun kan Islam Jamaah kan fahamnya takfir. Ya. Itu apakah dengan kita di dalam itu nggak merasa kita membenarkan paham takfir? Padahal kan paham takfir itu paham yang sangat fatal ya. Kalau menurut ya dululah Sayyidina Ali dan Muawiyah berseteru pun mereka sepakat untuk menghancurkan paham Khawarij. Paham Khawarij kan paham yang takfiri gitu. Yes. Dan itu kan paham ini kan sangat membahayakan bagi agama, bangsa ya. Karena paham radikalisme itu titik paham radikalisme. Okay. Itu menurut Om Ardi gimana? Oke, jadi pertanyaannya Mas Agung mengarah kepada kalau saya masih di situ, boleh jadi menjadi apa namanya pembenaran. Atau buat orang lain ya kamu masih ikut mereka gitu kan. Jawaban saya gimana ya? Santai. Kita kan berbeda pendapat kan biasa ya. Dari dulu juga kan biasa. Saya suka sekali diskusi yang seperti ini. Ya. Kalau kita nggak memaksakan diri, seseorang itu punya ininya masing-masing gitu. Ya. Saya lebih memilih seperti yang di ini kan Gus Baha ketika menjelaskan Mbah Maimun juga bahwa tidak mengambil sikap itu juga sikap. Sikap kita adalah tidak mengambil sikap. Nah itu jadi sebetulnya begini Mas Agung ya, mungkin situasional. Kalau saya di Indonesia, mungkin saya sambung di Bandung atau mungkin di Cilegon di tempat saya, ya kemungkinan besar dengan tidak ada beban sama sekali mungkin saya akan keluar. Kemungkinan besar, no point gitu loh. Karena begitu intens gitu loh, begitu intens apa namanya pemagaran dan juga proses bersih gitu, sangat intens sekali sehingga sampai pada tahap dimana kamu sini apa kamu sana gitu. Kalau dalam posisi seperti itu kemungkinan besar ketika saya di sana saya memilih keluar aja. Buat apa? Maksudnya kamu sudah mendeklarasikan diri untuk membuat jurang pemisah antara, mohon maaf, CRK, orang bilang CRK dan Cokam gitu ya. Di sana sudah begitu kan, sudah membuat jurang pemisah. Di sini tidak, gitu loh. Di sini tidak ada, pengurus tidak membuat jurang pemisah, ada bersih lah apa nggak ada gitu. Jadi mereka tidak seperti itu sehingga justru kalau saya misalnya saya keluar pamitan gitu ya, pamitan di grup segala macam, emang saya siapa sih? Ardi keluar aja emang, gue siapa gitu kan, nggak ngaruh gitu. Jadi yang saya ada harapan untuk mungkin bisa mendakwahi mereka, saya pikir nggak akan kejadian juga. Ya sudahlah, maksud saya gini aja gitu lah. Dan saya pun secara hakikatnya kan ya saya adalah jamaahnya Jamaatul Muslimin gitu di Malaysia. Hakikatnya begitu, hakikatnya seperti itu. Bahwa misalnya pengurus sudah menganggap saya udah nggak jamaah, ya nggak apa-apa juga. Toh nyatanya aku nggak pernah diterobos ya. Kalau misalnya nggak isrun, nggak jumatan, nggak pernah ditanya, nggak pernah ditelepon. Ya artinya boleh jadi mereka sudah menganggap tidak ada. Kalau saya datang jadi sambut, oh ya Pak Ardi, kemana aja. Baik, jadi ya saya menganggap ini komunitas Muslim dan persaudaraan yang mungkin perlu saya jaga
harapan saya suatu ketika saya menemukan titik atau mungkin pintu di mana saya bisa menyampaikan ini. Oke. Sekarang ini jujur aja agak Mungkin mudah-mudahan ini bisa. Mungkin dengan video ini mungkin bisa. Saya udah masalah pemahaman saya sudah saya sampaikan Pak ya daerah, Pak Wakil di berbagai kelompok ya sama kok, mereka tidak membuat jurang pemisah antara pemahaman yang berbeda. Jadi ya kalau mereka tidak membuat itu, kenapa saya harus membuatnya gitu kan. Nah. Oke, jadi ini bagus sekali sebetulnya Om Ardi. Ini bagus untuk masukan Islam Jamaah di pusat. Ya silakan. Dengan tidak memahami takfiri, insya Allah Islam Jamaah semakin besar. Karena mereka bagian dari Jamaatul Muslimin. Ya nggak? Ini kan yang dirasakan Om Ardi di Malaysia. Ya. Ya, mereka tidak berlakukan 30 poin dengan sesungguhnya lah, ya. Masih bisa menerima perbedaan pendapat. Ya. Mas Adi bisa Jumatan dengan jamaah Islam, ya, semua umat Islam, ya, maksudnya di masjid kerajaan nggak dipermasalahkan, ya. Nggak isrun nggak dipermasalahkan, ya. Sambung semaunya nggak dipermasalahkan. Loh, ini yang diharapkan sebetulnya kan. Ya, nggak usah. Jangan-jangan pengurus itu Fatonah Betonah ke saya. Oh gitu. Jangan, pokoknya karena Fatonah Betonah itu kan sudah mendarah daging. Oh iya. Jadi hal yang lumrah pengurus itu ngefatonahin jamaahnya mengapa tidak? Oh iya. Jadi udah lumrah di jamaah. Tapi andaikan betul tidak Fatonah Betonah, ini juga kan bisa jadi masukan ke petinggi Islam Jamaah, ya, bahwa dengan tidak berfaham takfiri, ya, insya Allah bisa diterima gitu. Karena ada kelebihan juga ya, pembinaannya mungkin. Ya, iya. Tapi kan yang orang takut itu faham takfirinya. Iya. Itu yang saya rasakan sendiri. Saya tidak ada kebencian apapun, ya. Tapi yang saya paling takutkan adalah faham takfiri. Ya. Karena bagi saya itu hukum yang terberat, ya, sama mungkin ya sama Om Adi, ya. Karena ya sudah keimanan saya lemah, ya. Terus saya harus mengkafirkan orang Islam yang jauh lebih baik amal ibadahnya ketimbang saya, keilmuannya, amal ibadahnya ya, jauh lebih baik daripada saya. Ya. Jadi itu yang membuat saya harus terpaksa, ya, membuat surat pernyataan untuk memilih keluar. Ya, itu tapi saya hargai sekali dan salut lah, dan memang saya rasa perlu tindakan seperti itu di sana ya, di Indonesia. Biar orang terbuka matanya. Siap. Nah, cuma saya begini punya pikiran gini loh Mas Agung. Kalau di pondok pusat lah, kata di Jokam itu memang mereka sudah meninggalkan akidah takfirinya. Saya rasa bubar lah. Maksudnya sekarang apa yang memotivasi kebanyakan jamaah ya, mungkin jadi pengurus di pusat, daerah, desa, kelompok berlomba-lomba sedekah, infak, dan berjuang mati-matian? Kan karena yakin cuman jamaah yang benar. Model itu ta'asub dan fanatisme kelompok. Tanpa ta'asub dan fanatisme kelompok, ngapain saya susah payah jadi pengurus LDII, jadi senkom, capek-capek amat, mendingan saya beribadah seperti biasa, ya, ngaji dan sebagainya. Nah, kalau udah begitu berarti kan artinya gini, militansi pasti jatuh. Kemungkinan besar militansi jamaah ini akan sangat merosot kalau tidak ada sesuatu yang memang mengikat gitu loh. Dan saya lihat yang mengikatnya ya bayat itu, pemahaman takfiri. Ketika takfiri sudah tidak ada, justru saya melihat jamaah tidak, LDII udah nggak diperlukan lagi. Ya akibatnya ya udah menjadi mungkin yayasan LDII pelajaran, dan malah mungkin itu nggak ada daya tariknya karena yang diajarin itu nggak dalam sebetulnya. Ngaji di NU lebih dalam ngajinya, pelajaran agamanya lebih mendalam,
kalau kita kan ngaji kulitnya aja. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak mengaji usul, Ya. nggak mengaji metodologi. Kita cuma baca hadis, baca ayat, tapi nggak diajari bagaimana beristimbat, mengambil intisari, mengambil hukum, dan bagaimana kalau ada hadis dan ayat bertentangan, hadis dengan hadis bertentangan, terus dalam kondisi seperti ini hadis mana yang berlaku, kan kita nggak diajarin. Taunya baca hadis artinya begini, prakteknya begini. Akibatnya kita menjadi sangat kesulitan ketika berada di zaman sekarang yang kondisinya ya semerawut begini. Kayak gini deh, yaitu 73 Sawagul A'zam juga ada gitu kan, jamaah sahabat juga ada. Jamaah ini sebetulnya adalah jamaah ahli ilmu wal fikih, ahli ilmu dan hadis gitu. Terus dikatanya siapa jamaah? Ya Abu Bakar. Siapa jamaah? Ya ini. Nah, kalau kita dihadapkan pada situasi sekarang tuh, kita tuh nggak bisa gitu mengambil sebetulnya mana sih intisari hadis ini yang bisa dipakai. Itu. Jadi caranya bagaimana ya? Itu ngaji metodologi hadis, ngaji usul tafsir, yang begitu-begitu, ngaji ilmu alat. Sedangkan kita nggak punya ilmu alat gitu loh. Jadi daya tariknya udah nggak ada kalau kita udah nggak takfiri lagi. Mangkul. Mangkul udah nggak menarik lagi ya kalau udah takfirinya hilang ya. Nah, mangkul sebetulnya Mas, kalau kita ngomongin soal ini 3 hari nggak habis Mas. Jadi kan nggak sempat pulang ke Indonesia. Ya, mangkul juga sebetulnya itu masalah, itu problem sebetulnya. Kalau bagi saya bukan di mangkulnya, tapi ketika diterapkan di dalam komunitas Jokam yang literasi bahasa Arabnya sangat kurang, yang ada malah rusak. Ya, yang ada malah rusak. Kenapa? Karena dengan mangkul itu, dengan praktek mangkul itu yang kita rasakan antara guru dan murid nggak ada yang mengerti bahasa Arab, sehingga kesalahan gramatikal dalam bahasa itu nggak bisa dikoreksi. Siapa yang tahu kalau ini salah gitu kan? Taunya nanti ketika ada orang yang ngerti, oh ini salah Mas. Tapi nanti mau sebaliknya komplain, mangkulnya begini Pak. Wah, itu kan repot. Jadi mangkul itu ya kalau di luar kan istilahnya talaki, atau mungkin di NU sorogan atau bandangan kan. Bahkan di NU lebih dahsyat lagi, yang baca muridnya gitu. Muridnya yang baca. Di kita kan muridnya dengerin doang. Nah, konsepnya betul, teorinya betul, memang begitulah yang namanya belajar, guru murid dan seterusnya ada sanad mutasil. Tapi ketika diterapkan di dalam Jokam yang grassroots gitu loh, yang grassroots yang nggak ngerti tata bahasa Arab, nggak ngerti apa-apa, akhirnya menjadi rusak. Itulah seperti sahabat Ali, kalau kamu menyampaikan ilmu pada orang yang belum saatnya, ya jadinya rusak gitu kan. Nah, kecuali kalau metode seperti ini diterapkan di pondok pesantren, di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjang dengan metode pendidikan yang keilmuan yang baik, baru. Makanya saya dulu awal-awal seringkali mencibir apa loh di luar itu ngajinya begitu doang gitu kan. Ternyata yang ngaji secara serius kayak kita itu tuh ya banyak sebetulnya, banyak di Ma'had Haram sana, di Haram Sadia, mungkin di sini pun di perguruan tinggi, di halakoh pun banyak yang mengaji seperti itu. Tapi mereka tidak menerapkannya di orang awam, karena orang awam nggak bisa ngaji yang model begitu. Nanti ilmuannya masih terbatas. Kesalahan sopo iku utawi, gue salah ya. Jadi saya ingat Al-Baqarah itu kan, wa idh qala Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wa Yaqubu, dan Nabi Yakub. Maksudnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Yakub. Enggak, Yaqubu itu fa'il. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berkata kepada anaknya. Kalau mangkulnya ngantuk-ngantuk kan, Yaqubu kepada Nabi Yakub, kok nggak nyambung ya. Nah, jadi hal-hal yang begitu-begitu itu kita nggak dibekali gitu dengan ilmu yang begitu. Nah, sayangnya kan yang di ini Madura sudah di Tawusorof sudah ditutup gitu kan. Jadi semua alat pendukung dihapus. Ya, sayang sekali. Terlalu diktator lah kalau saya. Oke Om ya, mungkin sudah mendekati waktu, kayaknya
nggak usah terlalu Oh, lama hampir juga 1 lah. jam. Kroso. Jadi kesimpulannya tetap pada apa ya, kenyamanan diri aja ya, nyaman diri ya, pokoknya nggak takfiri, nggak asobia ya, Ya. tetap di ya kalau nyagimut ya ikut apa Ya. sambung Ya. gitu ya. Selama saya nggak diusir, saya akan. Kalau saya udah diusir ya sudah, itu yang memulai. Kalau saya nggak, maksudnya baik kok. Ya. Nggak, ya, gimana ya? Mungkin sebagian orang menganggap ini prinsip kalau takfiri bid'ah ya enggak. Ya enggak segitu juga kok sebetulnya. Tapi Enggak sebegitu juga. Itu ya mungkin bisa catatan juga untuk pusat bahwa nggak usah terlalu kaku. Insya Allah kok masih banyak ya, kalau nggak terlalu takfiri banget oke lah, apa mungkin ketaatan apa lah ya lebih baik gitu ya, jamaah lebih baik, tapi nggak harus mengkafirkan semua itu ya, mungkin itu masih toleransi lah, mungkin Ya. toleransi. Ya. Jadi dan insya Allah juga ya itu kan nggak nyalahi agama, dan insya Allah juga banyak yang nyaman lah kalau ya itu tadi tidak terlalu apa takfiri lah. Ya. Ini yang fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa. Jadi jangan ngomong so suci dewe. Iya. Allah yang lebih tahu ketakwaan seseorang. Ya semua yang saya, ocehan saya ini kan juga pribadi saya sendiri. Iya, Jadi nek, iya. kalau salah ya mohon dikoreksi. Ya saya bisa salah. Sama. Cuman ya ini sebagai penghargaan saya kepada Mas Agung, teman saya jauh-jauh dari Indonesia pergi ke sini. Ya, saya mau direkam bersama beliau. Kalau beliau nggak minta, saya juga nggak mau kayak apa itu bikin episode nggak perlu lah. Tapi kalau ini penghargaan saya kepada Mas Agung, kawan baik saya mau direkam. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jazakallahu khairan udah mau menerima saya ya. Karena saya juga pengen banget dapat masukan dari apa ya, kawan-kawan yang saya agak paham lah, agak tahu banget gitu ya, yang ada di luar negeri seperti apa gitu. Kan selama ini kan saya lebih mendapatkan yang dalam negeri ya. Ya. Itu kan hiruk pikuknya hampir sama gitu. Ya. Nah, sedangkan kawan saya yang sudah lama ini memiliki paham tidak takfiri ya, dari saya kenal awal dulu ya sampai sekarang ternyata masih istiqomah, tapi ya lebih netral gitu. Ternyata di Malaysia sini ya ternyata ya nggak terlalu kenceng-kenceng amat lah seperti di Indonesia. Oke Om, jazakallahu khairah atas waktunya, Sama-sama. atas penerimaannya. Mohon maaf kalau ada kelancangannya. Mudah-mudahan rekaman ini bisa bermanfaat untuk Amin, saudara-saudara. mudah-mudahan. Dan jika ada yang salah keliru, nggak apa-apa, telepon saya aja gitu ya, koreksi. Ardi kamu salah masnya begini. Saya terima dengan sangat terbuka. Nomor saya 01112828 743, kodenya Malaysia. Nah, jadi ya dari dulu ya kita terbuka kan, Iya, iya. open minded Iya, ya, open-minded. open Kita minded. sepakat itu. Open minded. Kita nggak bisa saling menyalahkan karena ya keilmuan kita terbatas. Yes. Oke. Ya, nggak habis-habis nih Om. Oke ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.